Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan memampukan kita dan juga mengundang kita untuk kembali beribadah, untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur juga, ya hari ini bertepatan juga dengan saudara-saudara kita juga memperingati Idul Fitri. Mari kita mempersiapkan hati kita. Khotbah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Lai dengan tema percaya diri di tengah krisis. Kita akan mempersiapkan diri kita dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri dan kita masuk ke dalam saat teduh. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 24 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan baca secara bertanggapan. Tuhanlah yang empunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mari kita berikan hormat dan syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Kita nyanyikan KPPK 199, Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. The Lord bless you and keep you. All power is given unto me in heaven and in earth. Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Memang Tuhan terangkat ke surga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Dia menjanjikan seorang penolong, satu pribadi yang boleh menolong kita, dan Dia juga menyediakan tempat bagi kita di sana. Sehingga nanti jika Dia datang kembali, kita boleh bersama-sama dengan Dia kembali di dalam surga yang mulia. Kita memuji bersama dari KPPK 139, suara dentang lonceng berbunyi. Dari surga mulia ia akan kembali, suara dentang lonceng berbunyi. Bangunlah umatnya, hai kau yang menang, kan berjumpa Dia di angkasa. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Dari malam gelap ke fajar yang terang, Ia akan datang dalam terangnya. Bangunlah umatnya, angkat pancinya, segera kabarkan Injilnya. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Tuhan telah terangkat ke surga, tetapi kita masih tetap ada di dalam dunia ini. Kita masih ada di tengah dunia yang sudah rusak ini, dan kita pun juga masih terus berdosa. Oleh karena itu, mari saat ini kita kembali dengan penuh keberanian kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mazmur 79 ayat yang ke-9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Kita nyanyikan Selidiki Aku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saya mengajak jemaat yang ada di ruang ibadah maupun yang ada di rumah untuk kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu hari ini kami boleh bersama-sama di dalam ibadah memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapa, ketika kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, sesungguhnya kami diingatkan tentang amanat agung daripada Tuhan. Sesungguhnya kami diingatkan tentang penyertaan daripada Tuhan. Tetapi ampunilah kami jikalau selama hidup kami mengikut Tuhan, kami bisa jadi kurang menjalankan amanat agung Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan daripada Tuhan, bahkan termasuk kepada orang-orang terdekat di antara kami. Ampuni kami pun, jikalau selama kami mengikut Tuhan, kami seringkali ragu akan penyertaan Tuhan, akan pemeliharaan Allah di tengah-tengah segala tantangan dan kesulitan yang kami alami. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya di dalam anugerah keselamatan daripada Kristus Yesus, memberikan pengampunan dosa bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah,
sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur karena karya penyelamatan Tuhan melalui Kristus Yesus boleh memberikan rahmat kepada kita dan beri penebusan dosa. Kita nyanyikan KPPK 316, Rahmat Yesus yang Indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji rahmat Yesus yang terindah, pujilah. Saat ini kepada kita diberikan waktu untuk mengakui iman percaya kita. Mari kita bangkit berdiri dan bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan segera mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Freddy Lai. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh firman tersebut sehingga boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan Engkaulah Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan Yesus
Shalom kepada seluruh jemaat GKY Karawaci yang saya kasihi, rekan-rekan hamba Tuhan, majelis gereja, dan saudara-saudara yang beribadah di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Kita dapat bersama-sama beribadah dan kita bersama-sama kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Doa saya semoga saudara-saudara diberkati hari ini di dalam ibadah ini, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, karena kita selalu percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita di tengah-tengah segala situasi kondisi yang sesulit apapun, di dalam krisis apapun yang melanda kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita persiapkan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena saat kami kembali datang menyembah-Mu, kami diingatkan kembali akan firman-Mu, kami diingatkan kembali akan pesan dan perintah-Mu kepada kami. Biarlah hari ini Tuhan kami dikuatkan, diteguhkan kembali dalam iman kami. Berkati kami yang bersama-sama beribadah saat ini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Berkati pemberitaan firman-Mu dan jadikanlah firman-Mu berkat di dalam hidup kami. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus memberikan kami arahan, peneguhan dan kekuatan untuk kami percaya diri di tengah-tengah krisis. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu yang indah kepada setiap kami. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu saat ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini yang kita akan renungkan di dalam hari memperingati kenaikan Tuhan adalah percaya diri di tengah krisis. Pertanyaan kita adalah, apakah yang menjadi pegangan kita atau apakah yang menjadi jaminan kita untuk kita itu percaya diri di tengah-tengah krisis? Bukankah di tengah-tengah krisis ini begitu banyak saudara-saudara kita yang juga mengalami krisis? Pada waktu dunia mengalami krisis, kita pun tidak terkecuali. Kita juga mengalami krisis. Dan pada saat kita di tengah-tengah krisis, kita pun tidak terhindar dari berbagai dampak daripada permasalahan yang ada. Saudara, kita sudah 1 tahun lebih di dalam krisis pandemi. Dan pandemi atau COVID baru-baru beberapa bulan yang lalu merayakan ulang tahun yang pertama. Dan kita doakan supaya jangan panjang umur, saudara ya, COVID ini dan segera berakhir. Tetapi bagaimana saudara-saudara jikalau krisis ini berkepanjangan dan kita berada di tengah-tengah krisis itu? Banyak saudara-saudara seiman kita yang juga terkena dampak dalam pandemi ini dan bahkan ada yang harus meninggalkan dunia karena fisik yang tidak bertahan di tengah-tengah krisis pandemi ini. Namun saudara-saudara, jika kita memperhatikan tema yang di layar saudara, saudara akan melihat satu kata yang saya tambahkan di dalam tema ini adalah percaya diri di tengah krisis bersama Kristus. Baik kita dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan lancar maupun tidak lancar, dalam keadaan berkelimpahan atau kekurangan. Bersama Kristus kita tetap percaya diri. Karena kita tidak sendirian. Krisis itu berarti pada waktu kita sendirian, pada waktu kita tidak berdaya, tidak ada yang menolong kita. Tapi pada waktu Kristus bersama-sama dengan kita percaya Dia tidak hanya menemani kita di dalam keadaan fisik yang sementara ini, tapi Dia menemani kita sampai kepada kekekalan. Itulah yang membuat kita percaya diri di tengah krisis, sekalipun menghadapi berbagai permasalahan yang tidak mampu secara manusia kita atasi. Saudara, murid-murid Tuhan menjelang kenaikannya juga mengalami krisis iman. Mereka telah bersama-sama dengan Kristus selama 3 tahun lebih,
Mereka melihat mujizat yang terjadi. Mereka mengalami berbagai hal yang luar biasa. Mereka berangan-angan suatu hari kelak mereka akan menikmati segala kejayaan di dalam kerajaan Allah. Tetapi pada waktu Kristus disalibkan, mereka tercerai-berai. Pada waktu krisis melanda, mereka pun tidak terkecuali. Mereka menjadi manusia yang penuh dengan segala kelemahan. Bahkan setelah mereka mengetahui Kristus sudah bangkit dari kematian, mereka tetap belum menemukan arah yang jelas dan kemana mereka harus pergi. Sebagian di antara mereka bahkan kembali kepada profesi mereka yang lama, kembali menjadi nelayan-nelayan yang menyambung hidup mereka sehari-hari dengan profesi yang sebelumnya. Tapi saudara, satu hal yang menarik sekali kita perhatikan, justru di dalam satu catatan yang singkat ini menolong kita bahwa Tuhan memperhatikan murid-murid yang di dalam krisis, dan saya percaya pun Tuhan memperhatikan saudara-saudara sekalian di dalam krisis ini. Di dalam Kisah pasal yang pertama, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, bukan tanpa alasan Yesus bersama-sama dengan murid setelah kebangkitannya 40 hari. Bukan waktu yang singkat. Dalam 40 hari ini dikatakan berulang-ulang kali dia menampakkan diri dan menyatakan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Saudara, di dalam keadaan krisis, betapa kita membutuhkan suatu keteguhan iman. Betapa kita membutuhkan firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kita kembali. Saudara, kita tidak dapat menyangkali pada waktu orang lain sakit, kita juga mungkin sakit. Pada waktu keluarga kita di dalam pergumulan, kita pun di dalam pergumulan. Pada waktu kehilangan pekerjaan, dan pada waktu usaha tidak sebaik dahulu. Pada waktu kita juga harus terpaksa dirawat di rumah sakit. Pada waktu kita juga menghadapi masalah hidup mati di dalam pergumulan-pergumulan dengan orang-orang yang kita kasihi. Saudara, siapakah manusia yang tidak mengalami krisis di tengah-tengah permasalahan seperti ini? Tetapi betapa saudara kita menyadari bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Yesus menemani mereka selama 40 hari dan kembali berulang kali mengingatkan tentu banyak hal yang pernah dikatakan. Mengingatkan mereka akan janji-janji Tuhan. Tapi hari ini saudara, secara khususnya di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan, kita akan mengingat kembali akan pesan penting Yesus menjelang kenaikannya. Saudara, pesan-pesan penting ini mengandung satu peneguhan dan kekuatan kepada kita di tengah-tengah krisis ini. Saudara, pesan apakah yang kita butuhkan hari ini pada saat kembali kita mengingat atau memperingati kenaikan Tuhan? Yang pertama, kita mengingat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya untuk mereka menantikan janji Bapa di Yerusalem. Saudara, kata menanti ini tidak mudah. Saudara, jika saudara pernah punya pengalaman menantikan sesuatu dan tidak kunjung datang, saudara tahu apa artinya menanti itu. Pada waktu saudara menanti dan saudara di dalam pergumulan yang sangat berat, membutuhkan pertolongan yang segera datang kepada saudara, maka saudara memahami tentang menanti itu tidak mudah. Pada waktu segala sesuatu dalam keadaan lancar, saudara, kita tidak ada masalah dengan keadaan menanti. Tapi pada waktu menanti itu dalam keadaan krisis itu sulit sekali bagi kita. Saudara, kita di dalam penantian itu perlu kesabaran, perlu iman yang teguh, dan saudara perlu kesiapan hati. Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk menanti janji Bapa di Yerusalem, untuk mereka dipersiapkan dengan baik. Apakah yang menjadi janji Bapa yang akan mereka alami atau yang akan digenapi di Yerusalem? Saudara, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kamu akan menerima kuasa. Saudara, murid-murid Yesus adalah sama seperti saudara dan saya di dalam segala kelemahan dan kekurangan. Apa yang membuat kita percaya diri di tengah-tengah krisis, saudara? Adalah kuasa yang menaungi kita. Itulah yang juga menjadi pertolongan Tuhan di tengah-tengah krisis yang melanda murid-murid Tuhan pada waktu itu. Saudara, kita mengetahui bahwa di tengah-tengah krisis yang melanda mereka, di tengah-tengah segala tekanan yang mereka alami dan segala ancaman yang mereka alami sebagai pengikut-pengikut Kristus pada abad itu. Namun saudara-saudara, di dalam pelayanan mereka, sejarah gereja mencatat bahwa bagaimana murid-murid dengan berani memberitakan Injil, dan bagaimana gereja dimulai, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Itu bukan di dalam keadaan baik dan lancar, itu di tengah-tengah krisis. Ribuan orang kembali kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka demikian luar biasa di tengah-tengah krisis? Apa yang membuat mereka demikian percaya diri di tengah-tengah krisis? Karena mereka dinaungi oleh kuasa Tuhan. Saudara, the great power yang menjanjikan murid-murid Tuhan dan menjanjikan kita hari ini di tengah-tengah krisis. Tanpa kekuatan dan tanpa kuasa daripada Tuhan, kita tidak mampu, saudara, percaya diri kita di tengah-tengah krisis. Karena tidak memiliki andalan dan tidak ada jaminan. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita perlu untuk berhati-hati. Kita perlu untuk jaga jarak dengan baik. Kita perlu mengikuti segala protokol kesehatan karena itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita. Tidak dapat dielakkan. Tapi saudara-saudara, kita juga menyadari bahwa tidak ada yang menjadi jaminan bagi kita. Ada tanggung jawab kita. Ada hal yang kita dapat hindari, kita perlu hindari. Tetapi saudara-saudara, kita menyadari bahwa tidak mudah di tengah-tengah segala kesulitan. Saudara-saudara yang saya kasihi, tanpa COVID pun manusia hidup di tengah-tengah pergumulan dan krisis. Tanpa COVID pun manusia dapat sakit dan manusia dapat meninggal karena sakit penyakit. Tanpa COVID pun manusia hidup di tengah-tengah berbagai permasalahan di dalam hidup ini. COVID ini hanya menambah penderitaan dan permasalahan manusia. Tetapi apa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk percaya diri di tengah-tengah krisis adalah pada waktu kuasa Tuhan menaungi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kuat kuasaku akan dinyatakan sempurna di tengah-tengah segala kelemahan. Janji Tuhan yang kedua adalah menjadikan segenap bangsa muridnya. Itulah pesan Tuhan kepada murid-muridnya. Saudara, di tengah-tengah krisis, pesan ini menjadi suatu tantangan yang tidak mudah bagi mereka. Tuhan ingin supaya murid-muridnya tidak berhenti di tengah-tengah krisis hanya sekedar menyambung hidup. Hanya sekedar melalui krisis. Tuhan ingin murid-muridnya mempersiapkan diri dengan baik pada waktu kuasa Tuhan telah diturunkan kepada mereka. Mereka tidak berhenti, tetapi mereka tetap menyadari bahwa ada misi di dalam krisis yang mereka alami. Bagian firman Tuhan yang kita tadi juga dengarkan dalam ibadah ini adalah amanat Tuhan. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 hingga 19. Amanat Tuhan di tengah-tengah krisis adalah seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segenap bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara-saudara, di tengah-tengah krisis banyak hal yang menghambat pelayanan kita. Bahkan ibadah kita sudah sekian lama tetap online. Banyak saudara-saudara yang tidak terbiasa online beribadah, tetapi hari ini barangkali sudah
merasa nyaman. Saya khawatir sekali saudara-saudara, barangkali pada waktu satu hari kita sudah kembali bisa beribadah secara onsite, kita sudah nyaman beribadah dengan online. Kita merasa kita tidak membutuhkan persekutuan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, dalam keadaan krisis kita tidak dapat mengelakkan saudara-saudara kondisi yang membuat kita terhambat dengan berbagai permasalahan yang ada. Tapi saudara, jangan kita lupa saudara, ada great mission dengan great authority di balik dari misi di tengah-tengah krisis ini. Bukankah di tengah-tengah krisis ini banyak orang di sekitar kita, keluarga kita, sangat membutuhkan saudara-saudara kabar sukacita itu. Pada saat saudara menyadari bahwa ada teman saudara di tengah-tengah pergumulan, menghadapi hidup dan mati, di tengah-tengah pergumulan mereka berjuang untuk melawan sakit penyakit yang mereka alami. Bukankah mereka membutuhkan janji Tuhan? Bukankah mereka sangat membutuhkan satu jaminan yang ada di dalam Kristus pada waktu dunia tidak mampu lagi memberi jaminan apapun. Pada waktu tenaga medis tidak sanggup lagi untuk berbuat banyak, pada waktu perawatan dan secara ilmu kemajuan kedokteran pun tidak mampu lagi menolong seseorang di dalam keadaan krisis. Bukankah kita sungguh membutuhkan saudara kabar sukacita itu? Janji Tuhan di tengah-tengah krisis itu. Bukankah itu yang perlu saudara kita beritahukan kepada dunia ini? Bukankah itu menjadi misi saudara dan saya di tengah-tengah krisis ini? Untuk kita memberikan kekuatan dan peneguhan kepada mereka di dalam kesulitan. Saat mereka merasa hidup mereka tidak berarti lagi. Saat mereka merasakan tidak ada harapan di tengah-tengah kesulitan. Bukankah itu saatnya di mana saudara dan saya untuk memberikan keyakinan di dalam pengalaman hidup kita melalui firman Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi mereka. Saudara, di dalam masa-masa krisis ini, banyak saudara-saudara yang coba untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Saya menerima banyak info dari saudara-saudara yang di dalam kesulitan dan permasalahan. Bahkan beberapa kali di dalam kondisi yang terpaksa harus melalui video call dengan saudara-saudara yang dirawat di ruang ICU yang tidak sanggup berkomunikasi secara langsung dengan saudara-saudaranya dan keluarganya. Saudara, saya menyadari betapa kita membutuhkan janji Tuhan yang pasti. Kabar sukacita bahwa ada satu pengharapan yang kekal. Ada penyertaan Tuhan yang bukan hanya dalam hidup yang sementara ini, tapi ada penyertaan Tuhan bahkan dalam kalam. Barangkali di tengah-tengah krisis ini, kita perlu untuk berhati-hati di dalam segala kebiasaan hidup kita. Kita membatasi berbagai pengeluaran, kita membatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang selama ini barangkali menjadi suatu sukacita kita dan kebiasaan kita. Tapi bukankah justru pada saat-saat seperti ini kita mengingatkan mereka bahwa ada janji yang pasti dari Tuhan yang melampaui segala kesementaraan yang ada. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-berkat Tuhan yang kita alami selama ini. Tapi sering sekali berkat Tuhan itu menjadi tujuan kita. Kita lebih mementingkan berkat itu daripada Tuhan yang memberi berkat. Tapi saat-saat kita mengalami atau diizinkan Tuhan untuk mengalami segala kesulitan dalam hidup kita, bukankah itu lebih mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita lebih membutuhkan Tuhan yang memberi berkat daripada hanya sekedar berkat Tuhan. Saudara, janji Tuhan yang ketiga adalah waspada tentang tanda-tanda akhir zaman. Saudara, menjelang Tuhan kenaikannya, Dia mengingatkan bahwa ada tanda-tanda akhir zaman yang perlu diwaspadai dan hari ini saudara kita mengalami. Saudara, saya tidak
punya kesempatan untuk menjelaskan dengan rinci tentang tanda-tanda ini. Tapi beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam tanda-tanda tentang akhir zaman ini. Tentang keagamaan. Saudara-saudara, barangkali kalau hari ini kita dikatakan seorang yang beriman, kita termasuk orang yang beriman. Tetapi bukankah iman kita hari ini mengalami kekrisisan? Bukankah iman kita diuji hari ini? Saudara, tidak peduli siapapun kita, saudara-saudara. Kalau agama itu hanya menjadi satu formalitas dalam hidup kita selama ini. Kita tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran itu. Bukankah di tengah-tengah krisis ini kita di-challenge, saudara, untuk mencari kebenaran itu. Bukan sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang tidak jelas. Yang kedua, saudara, kita juga melihat bahwa dunia hari ini tengah-tengah segala kemajuan teknologi tetap mengalami krisis politik kapanpun dan semakin sulit, saudara, pada waktu dunia semakin ahli di dalam berbagai kemajuan teknologi, saudara, semakin saudara-saudara menyulitkan berbagai permasalahan yang ada dalam hidup ini karena kemajuan. Pada waktu kemajuan itu dipakai untuk hal-hal yang negatif. Saudara, kita juga melihat bencana alam yang terjadi tidak dapat dihindari, saudara. Penganiayaan, penderitaan manusia di tengah-tengah kekerasan dan kegelapan hati manusia di mana-mana pun masih terjadi. Di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada, hati manusia tetap diliputi oleh kegelapan yang menyebabkan manusia tetap hidup di dalam dosa. Moral, permasalahan moral yang semakin menjadi kekhawatiran pergumulan kita di dalam generasi ini. Pada waktu segala kemudahan itu ada di dalam kehidupan kita. Bukankah tantangan moral itu semakin menjadi suatu masalah yang tidak mudah untuk diatasi. Saudara, namun ada hal yang kita perlu ingat bahwa Injil Kerajaan Surga akan diberitakan ke seluruh dunia. Itulah tanda daripada akhir zaman. Saudara, saat kita bersama-sama hari ini secara online beribadah, kalau dulu saudara kita lebih banyak dibatasi oleh ruang ibadah, kita tidak dapat menyangkali saudara-saudara, ibadah online ini. Saat saya berkhotbah di tempat ini, ada saudara-saudara kita dari tempat yang jauh, bahkan di belahan dunia yang lain dapat mendengarkan firman Tuhan. Injil begitu mudah disebarkan ke seluruh dunia, saudara, di saat-saat yang seperti ini. Saya tidak berani memberi prediksi apapun, tetapi saudara-saudara, saya percaya ini adalah satu hal yang membuat Injil itu lebih mudah untuk diberitakan ke seluruh dunia. Saudara. Tidak menyangkali, saudara, kita membutuhkan persekutuan satu dengan yang lain. Tidak menyangkali kita membutuhkan kekuatan yang ada di tengah-tengah persekutuan dan kesatuan umat Tuhan. Tetapi saudara-saudara, percaya diri kita hari ini, saudara-saudara. Di tengah-tengah segala krisis yang melanda dengan segala tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya sebagai peringatan, kita mendapatkan satu great assurance, saudara-saudara. Matius 28 ayat 20 memberitahukan kita dalam great assurance yang kita peroleh adalah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara pernah mendengar janji yang seperti ini, saudara? Yang diucapkan oleh tokoh siapapun di dunia ini. Sepanjang sejarah manusia, tidak pernah ada seorang tokoh siapapun yang pernah mengatakan, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hanya Tuhan yang mampu melakukan. Hanya Tuhan yang mampu melakukan. Seorang anak yang tidak mengetahui banyak hal dan tidak tahu arah dan tujuannya, tidak tahu apa yang dia hadapi hari esok, masalah apa yang ada dalam hidupnya. Yang dia tahu adalah sementara papa dan mamanya ada di tengah-tengah mereka. Mereka
memiliki jaminan itu. Mereka tidak perlu tahu banyak. Malam hari mereka dapat tidur pada waktu mereka tahu papa mama masih mendampingi mereka. Great assurance yang Tuhan berikan kepada kita adalah penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, yang terakhir, saudara, pesan Tuhan adalah kedatangannya yang kedua kali. Saudara, di dalam kisah Pasal Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 mencatat seperti ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, orang Kristen harus hidup di dalam sudut pandang kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, kita selalu hidup menoleh ke belakang. Saudara, keberhasilan di waktu yang lalu, kenyamanan di waktu yang lalu sering membuat kita bermimpi, sering keberhasilan di waktu yang lalu juga menjadi satu hambatan bagi kita untuk kita itu berjuang lagi untuk sesuatu yang akan datang. Sering juga kegagalan di waktu yang lalu membuat kita kehilangan percaya diri untuk kita melangkah ke depan. Tetapi saudara-saudara, marilah kita melihat apa yang telah berlalu itu adalah menjadi kemarin. Dan marilah kita melihat ke depan, mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan yang depan. Kita tidak dapat mengulangi keberhasilan yang di waktu yang lalu. Dan kita jangan juga terbelenggu dengan kegagalan di waktu yang lalu. Selama Tuhan memberikan kita hari ini kesempatan, marilah kita percaya diri di dalam panggilannya untuk kita hidup di dalam Kristus. Karena kita percaya, kita mengalami penyertaan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu menjadi luar biasa. Kita mungkin tidak dapat menyaksikan di abad ini, atau mungkin kita juga dapat menyaksikan di abad ini kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi kita hidup harus dengan satu pengharapan ini. Seorang yang sehat sekali, saudara. Kira-kira saudara mengharapkan berapa tahun hidup di dunia ini? 90 tahun, saudara? 100 tahun? Kira-kira orang yang paling sehat. Saudara, pada waktu orang mengatakan, wah, Bapak awet muda ya. Atau Ibu awet muda ya, kita senang sekali. Berapa awetnya kita, saudara-saudara? Berapa sehatnya kita hari ini? Kalau hari ini kita dikatakan sehat sekalipun. Saudara, kita tidak akan tahu kapan waktunya, tapi kita tahu persis bahwa waktu kita sangat terbatas dalam hidup ini. Tetapi pengharapan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali menjadi pengharapan di dalam hidup ini untuk sesuatu yang selamanya, sesuatu yang kekal. Saudara, satu ayat yang saya jadikan sebagai penutup di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan inilah yang selalu menguatkan saya juga di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Kesulitan yang ada, untuk saya tetap percaya diri di tengah-tengah krisis karena saya tahu bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Demikian jawab Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Inilah dasar kita percaya diri di tengah-tengah krisis. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pesan-pesan-Mu terhadap murid-murid-Mu. Demikian juga untuk kami hari ini saat kami memperingati hari kenaikan. Kami bersyukur karena ada janji-Mu di dalam hidup kami. Ada kuasa yang menaungi kami. Ada otoritas, ada misi di dalam hidup ini. Kami bersyukur ada jaminan
penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ada pengharapan hidup yang kekal di dalam kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan saat kami mengalami kesulitan dan kelemahan yang tidak mampu kami atasi, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami. Bahkan di tengah-tengah kelemahan kamilah kuat kuasa-Mu dinyatakan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami diteguhkan, dikuatkan di dalam firman-Mu. Dan berkat-Mu Tuhan, Engkau tetap limpahkan di tengah-tengah kesulitan dan krisis ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Lai Musa yang boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan kepada kita saat ini diberikan waktu untuk kita boleh memberikan persembahan kita. Dan persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode seperti yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan bisa juga ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kita akan persembahkan persembahan kita dengan diiringi kita menyanyikan pujian Bila Hari Tuhan Tiba. Bila tiba hari Tuhan dan di dalam dunia terdengar nafir rihu bernyanyilah, serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Waktuku dipanggil ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil ku menjawabnya. Bait yang kedua. Pada fajar yang abadi orang saleh segenap telah berhimpun dalam surga yang bakal dan memuji juru selamat dengan pujian sedap. Bila ku dipanggil ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, sila ku dipanggil ku menjawabnya. Bait yang ketiga. Waktuku berjuang bagi Tuhan hingga malam gelap dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila dalam dunia pekerjaanku telah lengkap, lalu ku dipanggil ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil ku menjawabnya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami, Engkau boleh memperkenankan kami untuk kembali memperingati hari kenaikan Kristus Yesus ke surga ya Bapa, dan Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan kami ini sehingga boleh menjadi sarana bagi perluasan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama
Di tengah krisis, pergumulan, masalah yang kita hadapi, kekuatan janji firman Tuhan menyertai setiap kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh menolong kita, memampukan kita untuk menuntun kita hari-hari ke depan kita. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Freddy Lai yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Biar kita sungguh dikuatkan untuk tetap setia mengikuti Tuhan, menantikan janji kedatangannya yang kedua kalinya. Saudara, untuk minggu kebaktiannya akan berjalan seperti biasa, dan saya berharap bahwa kita semua tetap setia di dalam ibadah kita. Baik di gedung gereja, rekan-rekan yang datang beribadah, ataupun di rumah kita masing-masing, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Saya mengundang jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini, bahkan pada sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。Jemaat silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.